5 5 tahapan gitu ya. Ini sebetulnya awalnya dikembangkan oleh seorang psikiater, Elizabeth Kubler-Ross gitu ya. Bukan mereka, dia sering mengamati pasiennya ketika dia, eee, misalnya pasien-pasien yang udah mengidap kanker gitu ya, yang kondisinya udah terminal, yang apa ya, yang sudah tidak mungkin lagi secara logika sudah mungkin lagi untuk selamatkan gitu. Ada kan penyakit-penyakit tertentu yang ketika sudah divonis tuh udah kayak the end of the world gitu kan. Misalnya orang divonis menderita kanker stadium 4 gitu. It's kind of the end of the world gitu kan. Maka fase yang pertama itu kan sering sering terjadinya adalah denial dulu gitu ya, nggak percaya, "Ini nggak mungkin terjadi sama saya," kayak gitu kan. Setelah nggak percaya kemudian marah, marah terhadap diri sendiri, marah terhadap lingkungan gitu ya, karena ya kenapa harus saya gitu kan, yang menerima kondisi ini gitu, misalnya. Kemudian dari situ, dia mulai coba setelah setelah emosinya terluapkan, dia mulai coba, dan program berkompromi gitu kan, berkompromi berkompromi. Oke, semuanya akan kembali normal, yang penting saya mengikuti gitu kan, tahapan-tahapan yang saya rencanakan gitu kan. Misalnya ya, dan tapi, setelah setelah fase bargaining tersebut gitu ya, fase mencoba kan orang-orang ada yang kemudian merasa, "Ya saya udah mencoba tapi kondisinya nggak berubah gitu kan, udahlah mendingan menyerah saja," gitu ya. Tapi ada juga setelah fase menyerah ini mmm, baru kita akan menerima gitu kan, udah menyerah, udah, ya kalau saya melakukan A, B, C, D, dan E gitu kan, awalnya ya berpikir, maka ini cuma mimpi, ini nggak akan terjadi gitu kan. Kemudian kita menyerah karena kita, terbukti apa yang disampaikan oleh, orang-orang yang mengalami fase terminal tersebut, maka at the end baru menerima. Itu kan kalau perubahannya bersifat personal dan juga seringkali jelek gitu kan. Tapi sebetulnya teori ini juga bisa di apa ya, bisa diadopsi di, eee, organisasi. Kita masih ingat gitu ya bahwa sebelum era ojek online, taksi online, kalau mau ke mana-mana tuh kita harus nyegat di pinggir jalan. Kalau kita mau ke bandara itu harus nyegat di pinggir jalan, atau nelepon dari semalam. Sekarang kan enggak gitu kan. Ketika ketika awal-awal muncul taksi online, yang pertama kali dilakukan adalah perusahaan-perusahaan besar itu denial. "Ah, mereka mah nggak akan berkembang," gitu kan. Pasti gitu-gitu aja gitu. Seiring berjalannya waktu ternyata perusahaan tersebut menggerus market mereka, menggerus pasar mereka, maka yang terjadi adalah marah gitu kan. Nggak bisa kayak gini, itu ilegal dan segala macam lah kayak gitu ya, mencoba membatasi. Nah, tapi karena misalnya masyarakat itu merasa taksi itu juga, kar tarifnya mahal dan hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan saja, maka, mmm, mau diupayakan sedemikian rupa juga masyarakat tetap menggunakan taksi online gitu ya. Maka mulai bargaining tuh, perusahaan-perusahaan taksi yang konvensional tuh, "Oke lah, kita kerjasama gitu ya dengan, yang punya, aplikasi online itu." Tahapan berikutnya adalah depresi gitu kan, depresi. Dalam artian bekerja sama dan lain-lain juga tetap tetap tidak bisa ngangkat perusahaan ini gitu ya. Maka tahap berikutnya yang harus dilakukan adalah terima, oke, di situ ada opsi taksi online,
Maka yang harus kita lakukan adalah kita harus beyond taksi online. Tarif kita memang lebih mahal, tapi kita harus memiliki layanan yang lebih baik gitu. Rasa-rasanya orang-orang nggak masalah membayar lebih mahal, tapi layanannya better gitu ya. Lebih mahal juga jangan signifikan, tapi mahal dikit tapi better gitu. Misalnya kalau saya ke bandara pagi-pagi gitu, misalnya ada pesawat pagi, pesawat yang jam 6, jam jam setengah 6 gitu ya. Maka saya akan pakai taksi online. Kenapa? Karena taksi online banyak yang apa ya? Saya nggak merasa aman aja gitu, karena mereka sudah semalaman narik dan lain-lain gitu kan. Beda ketika menggunakan taksi resmi gitu kan, taksi warna biru gitu beda. Datang supirnya, drivernya itu udah dalam kondisi wangi dan udah siap lah kayak gitu ya. Ketika berangkat misalnya jam 4 dari rumah gitu. Walaupun kadang-kadang di jalan juga ada yang ngantuk juga supirnya gitu. Pernah saya punya langganan taksi biru, udah hafal banget saya gesturnya ketika naik apa namanya eh, masuk ke tol Kunciran Serpong lewat IKEA tuh dia udah ngantuk gitu, udah megang-megang kepala, megang ngucak-ngucak mata. Makanya daerah udah nyampe situ sampai benda saya ajak ngobrol terus gitu ya. Tapi better dibandingkan dengan taksi online. Pernah saya Dan program ketinggalan pesawat gara-gara pesan taksi online. Padahal udah saya bilang eh, cepat di pick up gitu. Soalnya pesawat saya jam 6 pagi, dia underestimate itu gitu ya. dan Kemudian dia program juga nggak ready, apa namanya, e-tolnya belum diisi dan segala macam gitu. Akhirnya saya ketinggalan pesawat dan ya eh, mahal biaya yang harus saya keluarkan gitu ya, harga satu tiket lagi gitu. So itu respon yang sering kita lihat dan sering kita dapatkan. Nah, ini contoh juga gitu di sektor kesehatan, misalnya ada program imunisasi HPV bagi remaja putri. Maka yang pertama adalah yang mungkin muncul itu anak saya nggak perlu imunisasi, dia baik aja gitu. Respon berikutnya adalah marah, kenapa harus dipaksa? Ini jangan-jangan antek-antek asing gitu kan. Ini ulahnya Bill Gates memasukkan chips ke dalam tubuh gitu kan. Ini sengaja membuat remaja putri kita menjadi mandul dan lain-lain gitu kan. Teori konspirasi semuanya disampaikan gitu. Ketika dia tidak punya pilihan lagi, maka ya udahlah gitu kan. Nggak apa-apa ikut, yang jelas eh apa namanya? Kalau kalau guru-gurunya juga ikut divaksin, maka anak saya boleh gitu kan. Jadi bergaining. Nah, ada juga dalam lama-lama tahap juga. Jadi dia nggak percaya lagi mana yang benar gitu. YouTuber itu berkonspirasi tenaga kesehatan, tapi at the end of the day apa namanya? Setelah mendapatkan informasi baru dia setuju gitu ya. Di fase kehidupan saya juga pernah mengalami kayak gitu gitu kan. Dalam pada saat itu ya sangat suka dengan konspirasi dan percaya eh konspirasi gitu kan. Maka apa namanya eh, sampai otoritas kesehatan nggak saya percaya lagi gitu. Tapi lama kelamaan setelah makin banyak dapat input, makin banyak baca jurnal, makin memperluas pergaulan gitu kan, cara pandang itu kan berubah sendiri. Nah, itu tadi bagaimana orang merespon secara emosional. Nah, sekarang em, ketika ada sebuah inovasi, perubahan, hal-hal baru gitu ya, akan menciptakan em, yang disebut 5 golongan gitu ya. Siapa saja itu? Ada yang disebut dengan inovator, ada early adopter, ada early majority, late majority, dan yang terakhir adalah laggards. Inovator adalah orang yang suka bereksperimen, yang mau untuk berubah, yang mau senantiasa ingin mencoba hal-hal yang baru.
tapi mereka jumlahnya nggak banyak, hanya 2,5%. Ada lagi orang-orang yang bukan inovator, tapi mereka juga suka dengan hal-hal yang baru. Inovator orang-orang pertama awal ketika mobil listrik mulai dipasarkan, mereka langsung PO gitu kan. Early adopter baru PO ketika mulai merasa, oh benefitnya banyak ya pakai mobil listrik, pajaknya rendah dan lain-lain. Early majority baru mungkin setelah ada iklan dan lain-lain. Late majority itu baru terjadi ketika harga BBM makin terus naik. Lagarde itu adalah orang-orang yang nggak mau, pokoknya saya tetap pengen pakai mobil ini. Contoh real misal di pekan adalah kasusnya ketika banyak perusahaan-perusahaan terhadap kerja work from home seperti apa gitu. Inovator itu adalah perusahaan-perusahahaan yang mulai work from home itu sebelum 2020. Jadi sebelum 2020 dia sudah menerapkan work from home, sudah menerapkan teleworking, sudah menerapkan remote working. Early adopter itu baru menerapkan remote working itu setelah awal-awal COVID muncul. Sebelum sebelum PPKM ya. Sebelum PPKM mereka sudah menerapkan work from home. Lima adalah baru mereka menerapkan itu ketika melihat instansi-instansi yang menerapkan WFH di awal-awal COVID itu masih tetap produktif juga. Oh, ternyata tidak mengurangi gitu ya. Nah, late majority itu adalah kelompok-kelompok perusahaan yang WFH dipaksa oleh pemerintah untuk tutup. Lagarde itu adalah perusahaan-perusahaan yang semua di kantor mau apapun kondisinya, mau besok Amerika menyerang juga tetap kayak gitu kan, full work from office. Itu contoh real pembagian klasifikasi orang-orang. Dalam konteks kesehatan bagaimana? Yang paling gampang ya vaksin COVID gitu kan. Inovator adalah orang-orang yang mau jadi jadi partisipan dalam uji klinis vaksin atau tenaga kesehatan duluan gitu kan yang menggunakan vaksin ini gitu. Early adopter adalah pejabat-pejabat publik dan juga tokoh-tokoh yang di awal-awal menggunakan vaksin. Early majority adalah masyarakat-masyarakat yang tertarik vaksin setelah melihat para pejabat hidup nggak kenapa-napa gitu kan. Maka mereka mulai menggunakan vaksin. Late majority itu adalah orang-orang yang baru pakai vaksin ketika sudah ada BLT, dilarang mudik. Kalau nggak vaksin, nggak dilarang pakai public transportation baru. Lagarde itu adalah anti vaksin sampai sekarang gitu. Antek-antek elit global gitu kan. Yang seperti itu contohnya gitu ya. Bagaimana dalam program kesehatan ini terlihat. So, melihat itu semua gitu ya, sebetulnya 2.500 tahun yang lalu gitu kan, Heraklitus, seorang filsuf, itu juga sudah dia 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 termenung gitu kan di perbatasan antara Yunani dan dia, dan dia mendapatkan sebuah inspirasi bahwa tidak yang terus-menerus gitu ya, kecuali perubahan. Jadi perubahan itu pasti terjadi. Dalam Islam, Nabi Muhammad juga pernah menyatakan bahwa barang siapa yang hari ini sama dengan hari yang kemarin, dialah tergolong orang yang merugi. Artinya kalau kita tidak berubah, termasuk orang yang merugi.
skip aja deh, kayaknya nggak keburu waktunya gitu ya. Nah, sekarang bagaimana dari theory of change dari perubahan itu sendiri, dari change ke theory of change gitu ya. Nah, tadi kita sudah melihat model Kubler-Ross yang respons terhadap perubahan, dan juga Rogers yang mengklasifikasikan. Tapi dua model ini hanya melihat, ya udah kayak gitu ya, ketika ada perubahan inilah orang-orang yang akan dihadapi, hanya kayak gitu ya. Mereka nggak memberikan gambaran bagaimana sebetulnya perubahan itu bisa dirancang, dan program itu sebetulnya mirip gitu ya. Atau tahu gitu ya, satu orang sebetulnya. Takdir ya bisa, tapi mungkin butuh waktu yang sangat lama gitu kan. Kita transformasi yang paling signifikan itu ya, saya selalu bilang ya kereta. eh saya masih naik kereta jarak jauh, semua jenis manusia masuk, hewan juga bahkan masuk kayak gitu kan. Toilet, tinggal duduknya. Saya suka apa namanya, beli kuku gitu ya, karena biasanya naik kereta itu Jakarta Surabaya ngemper gitu, atau Jakarta Malang ngemper gitu kan, karena memang eh, ya gitu ya, dan nggak terbayang kereta bakal selux. Terakhir saya naik kereta kapan ya? 2000, kereta jarak jauh 2005 gitu ya, ke Jogja. Padahal naiknya saya tes case aja gitu kan, naik kereta api ekonomi. Ternyata sekarang udah bagus juga gitu ekonomi yang new generation itu udah mirip-mirip eksekutif. Contoh, transformasi itu direncanakan, nggak cuma sekedar menunggu takdir, enggak gitu ya. Atau menunggu tren atau menunggu momen gitu kan. Yang menunggu momentum, misalnya sekarang orang-orang jadi banyak yang peduli dengan kesehatan, mulai banyak yang jogging, banyak yang nge-gym dan lain-lain gitu ya. Itu memang eh, perubahan itu terjadi apa namanya, saat saat eh, natural aja gitu ya, tanpa matang. Tapi banyak hal lain itu bisa kita rencanakan. Nah, theory of change itu fokusnya beda gitu dengan manajemen perubahan. Kalau tadi teori Kubler-Ross dan juga Rogers ini lebih kepada manajemen perubahan, dan jadi kalau ada perubahan mirip kita gitu ya, kayak gimana gitu ya. Nah, ini beda gitu ya. Kalau change management itu mengelola reaksi terhadap perubahan, jadi kita bereaksi terhadap perubahan itu harus kayak gimana. Theory of change itu merancang bagaimana perubahan itu bisa terjadi. Jadi lebih aktif sifatnya. Kalau manajemen perubahan itu nanya bagaimana caranya membuat orang-orang tidak resisten terhadap perubahan. Bagaimana caranya kita membuat orang tuh nggak anti vaksin gitu ya. Itu manajemen perubahan. Tapi kalau teori of change gitu, apa yang harus kita lakukan supaya orang-orang itu tidak menjadi anti vaksin? Jadi pertanyaannya beda. Apa yang harus kita lakukan supaya supaya nggak ada lagi anti vaksin gitu ya? Bukan cuma hanya sekedar mengcounter resistensi, enggak. Dan di sana kalau manajemen perubahan ya, yang outputnya ya transformasinya apa dan lain-lain. Jadi tidak ada dia yang isinya. Jadi eh, bukan cuma merespon perubahan, tapi juga bagaimana merancang perubahan. Jadi kita punya goals, kita bisa merancang sesuatu untuk jauh lebih baik lagi. So, apa itu theory of change? Jadi, theory of change ini sudah banyak digunakan di berbagai lembaga internasional, termasuk di WHO, di USA, di
banyak lembaga-lembaga internasional di bidang itu sudah menggunakan theory of change. Theory of change itu merupakan sebuah framework atau kerangka kerja yang menggambarkan sequence, kelanjutan dari causal step. Jadi langkah sebab akibat. Jadi setiap langkah yang kita lakukan tuh ada ininya, ada landasan ilmiah gitu ya, yang mendeskripsikan bagaimana sebuah intervensi, program atau bisa out dan impact di dalam sebuah diagram gitu ya, dalam sebuah jadi nggak cuma ada di kepala, tapi harus tertulis. Bentuknya umum diagram, tapi sebetulnya di laporan lengkap Theory of Change itu harus ada narasinya, naratifnya. Nah, lebih praktikal itu sebetulnya UK Analysis Function gitu ya, mendefinisikan Theory of Change itu merupakan sebuah metode untuk merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi upaya-upaya atau inisiatif-inisiatif yang dilakukan. Sehingga orang-orang yang bertanggung jawab terhadap tim yang melakukan implementasi itu bisa melihat gitu ya, bagaimana kompleksitasnya dari sebuah program, apa yang harus dilakukan, dan juga banyak stakeholder yang harus atau pemangku kepentingan yang harus diajak agar perubahan yang kita harapkan itu bisa tercapai. Maka sebetulnya TOC ini merupakan sebuah cara berpikir, bukan cuma sekedar diagram. Jadi metode berpikir, cara berpikir. Idealnya prosesnya dibuat kolaborasi dengan berbagai macam mitra. Jadi tidak hanya satu orang saja. Bukan cuma ide satu orang, tapi kolaborasi. Di sana juga consider banyaknya hal-hal yang kompleks yang mungkin tidak akan bisa diselesaikan. Dan di situ juga ada indikator untuk memonitor dan mengevaluasi gitu ya. Ada MOV-nya atau means of verification. Jadi kalau kita mau memverifikasi gitu. Tanya dalam sektor kesehatan kan siklus perencanaan evaluasinya mulai dari agenda setting, kemudian setelah agenda setting, kalau teman-teman recall, dasar kebijakan kesehatan, langkah awal biasanya agenda setting gitu kan. Bagaimana sebuah isu itu naik menjadi pusat perhatian publik, bagaimana sebuah isu yang biasa-biasa aja naik jadi konsen nasional, bagaimana isu stunting yang 10 tahun yang lalu mungkin belum banyak orang yang peduli jadi sebuah dasar membuat sebuah program yang menghabiskan uang banyak gitu kan. Itu agenda setting ya. Setelah sebuah isu besar dimasukkan menjadi agenda setting, maka yang berikutnya adalah mendefinisikannya. Jadi kita harus bisa mendefine itu punya opsi masalah tersebut. Oke, stunting tinggi, maka opsinya untuk menyelesaikan stunting A, B, C, D, dan E. Kemudian kita assess, kita nilai. Opsi yang paling feasible, mana yang paling cost, yang biayanya rendah, dan efektif. Nggak cuma sekedar efektif, percuma biayanya tinggi. Tapi cost efektif. Jadi ada nilai value for money-nya dari setiap upaya yang dilakukan. Setelah di-assess, kita menemukan formula atau intervensi mana yang paling dirasa cost efektif. Berikutnya adalah mendesain programnya. Didesain programnya lebih detail lagi. Jadi nggak bisa cuma sekedar iya gitu ya, tapi harus didetail. Karena the devil is on the detail gitu ya. Nggak masalah, saya ketika pertama kali
Presiden Indonesia mendorong ada MBG gitu ya. Tapi buat saya nggak kebayang implementasinya akan seperti ini yang membuat banyak geleng-geleng kepala. Bayangan saya itu pertama targeted gitu ya, ditarget. Nggak semua sekolah disasar, ditarget. Kemudian ditarget itu dalam artian diprioritaskan daerah-daerah terpencil dulu, daerah-daerah pedesaan, daerah-daerah yang masyarakatnya memiliki menengah ke bawah itu dulu gitu ya. Kemudian ini dikelola oleh sekolah, tidak bikin lembaga super body baru gitu, nggak kayak gitu ya. Sekarang kan eksekusinya parah gitu kan. Dari Targetnya si 1 M sehari, Pak. Kenapa? Targetnya 1 M sehari. Iya, nggak separah itu gitu kan eksekusinya gitu kan. Eh gambar ini gitu kan. Karena kalau targeted itu dibenarkan gitu ya. Karena memang kita nggak bisa pungkiri banyak orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan gizinya karena berbagai macam faktor. Salah satunya ada kondisi sosial ekonomi dan juga lingkungannya nggak memungkinkan gitu. Ada daerah-daerah tertentu yang memang apa ya sulit gitu ya, kering gitu. Misal di Pulau Timor, di daerah di Pulau Timor tuh di Kupang dan ya di Pulau Timor lah gitu kan. Itu kan relatif sulit gitu kan untuk eh, bertanam dan lain-lain karena memang karang sehingga orang-orang jauh lebih sulit gitu untuk mendapatkan kebutuhan gizinya. Maka bisa dipusatkan di daerah-daerah seperti itu, bukan di jadi desain desain kebijakannya itu harus harus sedetail mungkin gitu, secermat mungkin gitu. Kemudian dieksekusi, setelah desainnya bagus, maka implementasinya juga harus mengikuti. Dan dari situ dimonitor, dievaluasi, baru setelah hasil monitor dan evaluasi, ada kekurangan sana sini, diadaptasi, dilihat lagi mana yang bisa diteruskan dengan yang tidak. Ini udah berjalan nih kan, berapa bulan. Kita sudah melihat bahwa ini banyak yang kedodoran gitu kan, secara pendanaan itu kedodoran, too much uang yang dikeluarkan, kemudian juga banyak food waste, karena SPPG itu cuma mengejar profit, nyari untung gitu ya. Mereka nyari nilai nilai lebih terus gitu kan. Akhirnya makanannya pun jadi nggak enak, nggak wajar gitu kan. Maka eh kalau sudah melihat kayak gitu, misalnya harusnya diadaptasi gitu kan. Di apa eksekusi programnya nggak kayak gitu ya. Eh misalnya jadi targeted, diprioritaskan daerah-daerah DTPK saja, daerah terpencil, perbatasan, kepulauan gitu ya, di daerah DTPK saja. Kemudian eksekusinya nggak perlu dengan mekanisme SPPG yang eh sampai ada insentif dan segala macam dibeliin motor listrik dan lain-lain kayak gitu kan. Nah, setelah diadaptasi sukses, baru direplikasi di level yang jauh lebih besar. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung jeger gitu, scale up. Enggak gitu ya. Bayangan saya itu sebelum eksekusi ini, program ini dieksekusi, di pilot dulu tuh di berapa sekolah gitu kan. Berhasil apa enggak menurunkan stunting gitu kan. Anaknya yang tadinya stunting setelah menerima program tersebut ini apa enggak gitu kan. Naik apa enggak tinggi badannya gitu kan. Kalau enggak naik kan such a waste gitu kan. Ngapain gitu. Nah, idealnya kan kayak gitu ya, enggak langsung mass. Ya sekarang kan mass gitu ya. Ya, ya nggak tahu juga gitu ya kenapa modelnya seperti itu. Walaupun banyak analis-analis yang bilang ya untuk modal politik dan lain-lain. Tapi saya sebenarnya nggak mau beli narasi-narasi kayak gitu ya. Eh, Concern saya adalah bagaimana sebuah program kesehatan itu mesti dideliver dengan baik sesuai dengan evidence yang ada. Nggak 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 boleh gitu kan ada motif politik dan lain-lain. Karena masalah teknis bukan masalah politis sebetulnya. Nah, TOC dibuatnya kapan? Pada saat mendefinisikan masalah, pada saat mendesain program, pada saat implementasi program,
Monef, pada saat Monef juga diperlukan karena di situ ada indikator dan juga outputnya. Pada saat proses adaptasi dan replikasi juga diperlukan. Jadi ini living document, bukan bukan sebuah dokumen yang sekali dibuat terus selesai, enggak. Living dokumen saja dengan kondisi yang ada. Nah, kalau dulu orang-orang membuat perencanaan itu dengan log frame gitu ya, frameworknya log frame. Sekarang semakin banyak ke theory of change. Tapi bukan berarti log frame ditinggalkan, enggak juga gitu ya. Masih useful dalam banyak aspek, masih useful terutama kalau kita ingin melihat indikator-indikator. Itu log frame lengkap gitu ya. Saya nggak tahu teman-teman pernah melihat apa belum bentukannya log frame gitu ya. Saya pernah sekali ikut pelatihan planning and management gitu kan, dilatih buat bikin work plan, apa namanya, log frame dan segala macam, dan ternyata itu membantu kita berpikir, bukan cuma sekedar apa istilahnya itu, bukan cuma sekedar dapat materi udah gitu, enggak, ternyata itu secara cepat, perlahan itu membantu pola pikir kita gitu. Sama ketika saya mempelajari jadi sebetulnya saya ngajar ekonomi kesehatan itu karena kebetulan, bukan kebetulan, ya betul kebetulan. S2 saya ini apa namanya, promosi kesehatan. Eh, Pulang S2 ditawarin ngajar sama UMJ gitu kan. Saya terima, tapi mereka bilang kita ya nggak punya dosen ekonomi kesehatan. Kamu mau apa ngajar ekonomi kesehatan? Kelimpungan saya gitu ya. Semester pertama tuh berat bagi saya karena saya harus ngajar ekonomi kesehatan yang mana saya juga nggak terlalu interest karena saya promosi kesehatan gitu kan. Tapi lama kelamaan itu mengubah pola pikir kita gitu ya. Semakin kita pelajari, oh ternyata seru juga ekonomi kesehatan dibandingin Promkes gitu kan. Makanya pas S3 saya lebih mendalami ekonomi kesehatan karena ternyata challenging dan seru gitu dibandingkan dengan Promkes, dan akhirnya mengubah cara berpikir kita juga. Nah, sama dari log frame pun kalau kita terbiasa membuat perencanaan dengan log frame ataupun TOC, itu akan membuat kita cara berpikir kita tuh apa namanya ya? Jadi lebih lebih ini lagi, lebih sharp lagi gitu kan. Dan kita nggak gampang terdistraksi. Karena sekarang distraksi itu apa istilahnya itu ya? Eh Distraksi itu halus kadang-kadang. Saya cuma bisa ngasih contoh distraksi yang halus itu. Minggu lalu ada lagu apa yang populer? MBG, Pak. MBG, Mas Bahlil, Bahlil, Pak. Mas Bahlil ganteng. Menurut teman-teman itu by design bukan? Iya, Pak. Pertama kali saya dengerin saya suka karena lagunya easy listening dan lucu gitu kan. Tapi lama kelamaan makin banyak. Akhirnya orang-orang jadi nggak fokus pada substansi yang menjadi masalah serius gitu ya. Apa substansi yang jadi masalah serius? Misalnya rupiah kita anjlok gitu kan. All time low sekarang itu 18.000. Ya memang orang desa nggak pakai rupiah gitu kan, tapi beli tempe kedelainya harus pakai nggak pakai rupiah, orang desa nggak pakai dolar, tapi beli tempe kedelainya pakai dolar karena kita nggak bukan negara penghasil kedelai gitu kan. Beli tepung bakwan itu harus impor juga bahan bakunya gitu kan, sehingga nggak nggak sesimpel ekonomi kita baik ketika ketika dolar apa namanya nilai tukar rupiah anjlok gitu kan, investasi kita banyak yang rontok gitu kan dan lain-lain macam-macam lah. Jadi isu-isu kayak gitu, isu-isu yang urgent sebetulnya untuk didesak gitu kan. Di tengah-tengah masalah ekonomi yang berat juga gitu ya. Eh apa namanya? Pejabat tinggi juga tidak mencontohkan gitu. Misalnya
melakukan kunjungan ke luar negeri tanpa clear outputnya gitu ya. Idealnya kan ya nggak masalah mau kunjungan 100 kali kayak gitu kan. Tapi sebelum berangkat itu disampaikan ini yang akan kita lakukan di luar negeri. Nah setelah pulang itu disampaikan ini yang sudah kita dapat setelah kunjungan dari luar negeri. Sesimpel itu sebetulnya gitu ya. Eh, Banyak hal-hal kayak gitu yang akhirnya terdistraksi gara-gara lagu tersebut. Atau misalnya eh apa ya yang lagi seru lagi? Ya lagi seru lagi gitu kan Pak Dino gitu kan. Salah satu diplomat ulung lah kayak gitu kan. Beliau mengkritik berbagai hal dan kritikannya menurut saya objektif dan valid itu dibalasnya malah jadi menteri cuma 3 bulan gitu kan. Sehingga kan substansinya banyak yang teralihkan gitu. Nah itu sebetulnya baik. Buat orang yang mempelajari TOC itu sudah diperhitungkan gitu ya. Eh, Berbicara ini dan itu dan segala macam itu sudah diperhitungkan sehingga tujuan utama jadi tidak eh, tercapai. Nah mudah-mudahan teman-teman setelah mempelajari bagaimana kita alur berpikir TOC itu membuat kita jadi lebih kritis lagi melihat fenomena yang ada. Oke, ini bukan merupakan suatu hal yang seharusnya gitu ya, sehingga kita bisa berbuat. Nah, ini isi dari TOC gitu biasanya. Itu ada input, kemudian dari input tersebut activity kegiatannya seperti apa, dari activity tersebut outputnya akan jadi seperti apa, setelah outputnya akan jadi seperti apa, outcome-nya akan seperti apa, dan impact-nya akan seperti apa. Sehingga nggak mungkin sesuatu itu terjadi tanpa ada landasannya. Kalau kita mau meningkatkan salah besar gitu, misalnya kalau kita target kita ingin meningkatkan kualitas SDM, tapi kita tidak invest besar di pendidikan, itu salah besar gitu ya. Kita nggak mengeluarkan budget yang cukup banyak untuk riset, kita nggak mengeluarkan budget cukup banyak untuk memperbaiki infrastruktur, kita nggak mengeluarkan budget cukup banyak untuk perbaikan kesejahteraan guru sehingga mereka fokus kepada mengajar, nggak cuma ngurusin uang gitu kan, dan lain-lain. Gimana sekarang guru bisa mengajar dengan tenang kalau gaji mereka 1 juta sebulan, bahkan kurang mungkin ya. Siapa stand up komedian? Suci 12 yang guru honorer itu? Lupa saya. 300 ribu bahkan dia apa namanya gajinya. How come orang yang diberikan amanah tanggung jawab oleh kita mendidik anak kita gajinya 300 ribu? Nggak ada uang untuk gaji guru, nggak mungkin nggak ada uang kayak gitu ya. Kalau niat pasti ada. Nah kalau di Mukmin Pak, lupa saya. Mukmin. iya Mukmin ya, yang dari Jogja kan ya, stand up comedy Jogja, Suci Jogja, ya. Iya betul Pak. Nah, sehingga sehingga itu runtutannya pasti pasti jelas, runtutannya pasti ada gitu ya. Dan jadi kita jangan sampai keluar dari frame ini. Kelihatannya simple, tapi kalau kita nanti deh ketika teman-teman latihan bikin bikin TOC ini akan kelihatan gitu ya. Kadang-kadang kita punya bias-bias tersendiri. Ini mudah-mudahan terlihat gitu ya. Teman-teman silakan di zoom saja gitu ya. Ini contoh diagram. Jadi tadi saya bilang TOC bukan cuma diagram gitu, tapi untuk mempermudah orang melihat apa sih makhluk TOC itu, nah itu bisa dibuat diagram juga gitu ya. Tapi sebetulnya ada narasi yang lebih lengkap dan lebih kompleks. Yang jelas di sini kita dalam bentuk diagram. Misalnya target dia adalah ini TOC dari Care Project. Care Project itu akan berkontribusi kepada peningkatan well-being, kesejahteraan, safety, keamanan, self-sufficiency, kecukupan dari survivor survivor of domestic violence. Jadi orang-orang korban domestic violence ini kekerasan dalam rumah tangga ini bisa merasa
proyek ini akan berkontribusi dengan peningkatan kesejahteraan, keamanan, dan juga kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri dari para korban-korban yang mengalami KDRT gitu ya misalnya. Nah, untuk mencapai tersebut ada 2 outcome gitu ya. Pertama, eh yang harus dilakukan itu adalah outcome long term-nya ya. Kita harus bisa meningkatkan sistem yang mengidentifikasi orang-orang yang mengalami KDRT tersebut gitu ya, dan juga kita harus meningkatkan well-being-nya. Nah, untuk meningkatkan well-being itu misalnya caranya dengan meningkatkan akses yang berkualitas terhadap pusat-pusat bantuan korban. Jadi kan ya kalau kalau apa namanya, ada LPSK gitu kan, lembaga penjamin saksi dan kok LPSK mau ini apa namanya, keuangan bukan. Pokoknya saksi itu dilindungi itu sama lembaga apa saya lupa. Ya LPS, lembaga penjamin saksi apa. Pokoknya ada lembaga lah. Nah, itu contoh gitu ya bagaimana layanan survival orang-orang itu jadi nggak takut lagi mereport, dan layanannya juga berkualitas, nggak cuma sekedar checklist aja sudah diberikan layanan, enggak kayak gitu. Memang diberikan dukungan emosional. Walaupun saya juga sanksi gitu ya. Kalau misalnya case yang kita berhadapan dengan pejabat, apakah lembaga tersebut akan membela korban? Kan belum tentu. Banyak kasus justru lembaga tersebut ikut menyudutkan korban. Oke, itu mungkin ini penjelasan-penjelasan tambahan saja gitu. Tapi intinya adalah bahwa TOC ini merupakan tools atau kerangka pikir yang akan membantu kita membuat perencanaan end to end dari goals sampai dengan eh, input yang kita miliki itu seperti apa, dengan tidak mengabaikan risiko, asumsi, dan berbagai macam prakondisi eh, lingkungan sekitar yang ada. Kenapa? Karena kita paham banyak perubahan itu kadang-kadang beyond our control, di luar kontrol kita, di luar kendali kita. Kita hanya bisa ini di luar kendali, maksudnya bukan apa namanya, bukan bukan semuanya kehendak Allah, iya gitu betul, tapi ada juga hal-hal yang itu tuh keputusannya nggak di kita 100% gitu kan. Misalnya kita ingin membuat program agar orang-orang itu eh, anak-anak yang mengalami depresi dan atau gangguan gangguan kesehatan jiwa itu nggak bunuh diri gitu kan. Misalnya itu ya, misalnya itu. Kita ingin program mengurangi angka bunuh diri di kalangan anak-anak. Kita bikin program sebagus mungkin, tapi gitu misalnya ya, kita punya program bagus nih. Sebagai tenaga kesehatan udah punya program bagus. Tapi misalnya eh media sosial tidak dimoderasi, konten-konten yang memicu apa, tidak tidak ada pembatasan konten-konten yang memicu men-trigger kesehatan mental, men-trigger bunuh diri itu nggak diatur, itu akan percuma gitu kan. Nah, itu yang dimaksud dengan beyond beyond our control gitu kan. Karena banyak hal yang nggak bisa kita kontrol di luar kondisi kita. Tapi apakah kita menyerah? Enggak. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana yang tidak terkontrol itu harus kita harus melakukan sesuatu dari sesuatu hal yang bisa kita kontrol. Saya lagi gencar gitu misalnya mendorong pemerintah menerapkan kebijakan pangan yang jauh lebih progresif. Misalnya minuman berpewarna dalam kemasan itu harus dimahalin. Supaya apa? Supaya orang-orang nggak beli lagi. Satu. Yang kedua, supaya para produsen pada akhirnya mengurangi kadar gulanya. Kenapa? Karena kalau gulanya dikurangi, ya secara signifikan juga akan menurunkan intake.
Nah, kenapa sekarang produsen nggak mau ngurangi gula ya? Karena gula itu membuat kita kecanduan gitu kan. Gula itu membuat kita kecanduan. Orang yang terbiasa minum manis, nggak minum manis sehari itu rasanya kayak ada sesuatu yang kurang. Sugar craving gitu kalau kata teman saya gitu kan. Nah, upayanya nggak bisa kita hanya sekedar penyuluhan ya. Yang harus kita lakukan adalah banyak faktor. Nah, untuk menuju minuman berpemanis dalam kemasan atau MBDK itu dimahalin, itu harus ada kebijakan yang namanya cukai MBDK. Kebijakan cukai MBDK itu bukan saya penentunya gitu kan. Yang bisa menentukan, oke MBDK ini dikasih cukai itu presiden. Harus ada peraturan pemerintahnya. Gitu. Itu kan beyond our control gitu. Tapi kita berusaha nggak berusaha kita agar stakeholder ini mau melirik seenggaknya atau mau memperjuangkan apa yang kita ingin capai. Atau misalnya reformulasi gitu ya. Reformulasi pada pangan olahan. Jadi ada maksimum threshold kadar garam, kadar lemak. Untuk apa fungsinya? Ya agar orang-orang itu makanannya intake sodiumnya nggak terlalu tinggi, lemaknya nggak terlalu tinggi gitu, sehingga penyebab kolesterol dan hipertensi bisa berkurang signifikan. Apakah kalau kita menghimbau saja industri-industri akan ikut? Ya tentu tidak gitu. Industri nggak mikir. Concern mereka adalah bagaimana mereka punya produk yang enak, yang palatable, yang enak gitu ya, yang highly palatable gitu ya, tapi murah gitu kan. Caranya murah, mecinnya tinggi, sodiumnya tinggi gitu kan. Asin, dibikin gurih, dibikin dan segala macam di situ lemak bermain, eh, garam bermain dan lain-lain. So, itu beyond our control, tapi kita mengupayakan dengan cara misalnya melobi, dengan cara membuat evidence menunjukkan bahwa ada datanya ini konsumsi sodium orang Indonesia itu tinggi, harus dikurangi dan lain-lain. Itu mungkin yang saya sampaikan terkait dengan sesi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Ini baru pengantar. Maka PR berikutnya adalah saya minta kepada PJ untuk membuat kelompok ya, membuat kelompok. Kelompok ini eh apa namanya? Kelompok ini per kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang, maksimal 4 orang. Jadi silakan dibagi. Nanti akan saya kasih tahu apa tugas kelompoknya. Yang ini akan menjadi tugas akhir, menjadi UTS, menjadi tugas kelompok. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Silakan teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan, Mbak Anis. Ya, eh ini kan benar-benar apa ya, Pak? Ya, menarik banget gitu ya, Pak, ya, theory of change ini. Ingin bertanya aja sih, Pak. Misalkan suatu ketika kita tuh sudah punya inovasi gitu ya, Pak ya, terkait ya program kesehatan misalnya gitu. Nah, kita tuh mencoba propose ke stakeholder gitu. Tapi gimana ya? Stakeholder kita itu bisa dibilang mungkin generasi yang masih mungkin kayak baby boomer gitu, Pak. Jadi itu kayaknya setiap inovasi atau yang seperti ya sekarang kan teknologi lah segala macam gitu, digitalisasi. Itu seperti kayak mental aja gitu loh, Pak. Gimana ya maksudnya menurut pandangan Bapak bagaimana kalau misalkan memang ada situasi seperti itu? Itu sih, Pak. Makasih, Pak. Iya, tadi sebagaimana yang saya sampaikan gitu ya, bahwa banyak tipe-tipe orang, termasuk salah satunya adalah Lagarde yang nggak mau menolak sama sekali perubahan tersebut, perubahan kondisi itu. Yang bisa kita lakukan adalah inovasi yang akan kita sampaikan tuh sebisa mungkin terdokumentasi, teman-teman. Jadi harus tertulis inovasinya, nggak cuma sekedar ide, tertulis ya, dituangkan. Kalau bisa bentuknya jangan cuma PowerPoint. Nah, bikin TOC-nya. Sorry, sebentar. Bikin TOC-nya.
bikin TOC-nya jelas gitu, inputnya apa, prosesnya apa, outputnya apa, eh, dan segala macamnya. Habis itu baru baru dipresentasikan kepada mereka. Kalau itu juga masih mental, mungkin kita bisa tunggu momentum, karena orang-orang kayak gitu kan nggak lama ya, bukan dalam artian mau meninggal enggak gitu, tapi kan mereka juga ada masa ininya ya, ada masa pensiunnya gitu ya. Dan at the end of the day juga semua harus menyesuaikan gitu ya. Awalnya orang-orang boomers itu nggak suka, apa istilahnya itu, yang nggak suka ini, nggak suka pakai Zoom. Lama-lama juga mereka harus pakai Zoom karena banyak hal yang memaksa mereka untuk berubah. Jadi kalau sudah terdokumentasi, kita coba presentasikan TOC-nya jelas, runutannya ya, dari input sampai outcome-nya itu jelas, tapi mereka tetap menolak, ya udah, tunggu momentum aja. Karena pergantian, ketika terjadi perubahan itu pasti pasti ya, mungkin adalah orang yang menyambut ide kita. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, kalau sudah tidak ada, saya cukupkan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sampai jumpa lagi minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya, boleh, nanti saya kirimin ya. Tapi besok nggak apa-apa ya. Udah ngantuk soalnya. Oke, Terima kasih, Pak. ya, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.